Halo semua, selamat datang di channel ini. Jadi kayak sudah tahu, di motor ini sudah kita melakukan pergantian di bagian pengeremannya, yaitu dengan pengereman dari KTC dengan disc brake ukuran 260 mm floating disc. Nah, jadi perbedaan floating disc dengan yang standar seperti apa? Dan sebelumnya kita bahas dulu ukurannya. Nah, di sini ukurannya ini ukuran yang standar ya. Ini namanya tuh float disc brake atau cakram yang fix. Jadi bentuknya fix, nggak ada apa-apa. Ini standar pabrikan yang bisa dilihat di sini. Nah, di sini ini untuk speknya, tebalnya ini 3 mm dan diameternya ini 220 kalau nggak salah. 220 mm. Kita ganti ke 260 mm. Jadi ini diameternya sudah lebih lebar, 260 mm. Nah, jadi perbedaannya itu cukup signifikan ya, kita lihat dengan yang ini. Nah, jadi yang standarnya kurang lebih hanya bagian kuning ini aja. Lalu ini lebih besar yang KTC ini, yang floating disc. Apa bedanya yang standar dengan yang floating disc ya? Kita harus lihat dulu. Nah, yang floating disc ini kenapa dibilang floating disc? Karena bagian cakramnya dengan bagian piringan yang dalamnya ini tidak menyatu atau bisa ada celah gitu. Ada gapnya. Kita bisa lihat di sini. Ini ada gapnya. Jadi fungsinya itu untuk apa? Jadi fungsinya itu untuk pengereman supaya lebih maksimal atau lebih optimal dibandingkan dengan yang standar. Nah, karena saya ganti biasanya waktu melakukan pengereman ya. Jadi pas pengereman itu selalu rasanya kurang pakem atau kurang gigit. Jadi pertama kita ganti diameter yang lebih besar supaya ketika kita lakukan pengereman di bagian kampas remnya itu juga lebih awet. Karena kenapa? Karena kita hanya perlu tekan sedikit. Jadi pengeremannya sudah lumayan bagus. Saya itu untuk floating disc-nya itu kita pakai, atau disc brake seperti ini kita pakai supaya pengeremannya bisa lebih maksimal lagi, karena ketika kita berhenti kan sini bisa gerak juga, dia kan gerak sedikit. Jadi sama seperti yang dipakai di motor GP, pengeremannya lebih bagus dan juga lebih baik lah dipakai untuk harian. Cuman ya minusnya ketika melakukan pengereman harus hati-hati, jangan sampai disc brake yang pakem ini membuat kita celaka atau mungkin ketika ada rem mendadak bisa tergelincir. Tapi selama ini saya melakukan pengereman mendadak sih nggak ada masalah ya, karena dibantu juga dengan di sini kan ada fitur CBS ya. Jadi CBS itu kalau misalnya kita rem bagian belakang ini, bagian depan akan melakukan pengeremannya juga. Jadi harusnya sih nggak gitu ada masalah untuk pengereman. Lalu ya seperti itu untuk pengereman sih aman-aman aja. Karena saya melakukan upgrade pengereman ini karena selama ini keluhan yang saya rasakan itu ketika melakukan pengereman itu sering terlewat gitu. Kayak nggak sesuai dengan poin titik yang akan kita berhenti. Jadi saya lakukan pergantian ini untuk safety juga. Saya untuk safety, untuk tampilan looks-nya juga lumayan bagus. Nah, bisa dilihat jadi kaki-kaki depan ini jadi lebih padat. Karena belakang kan sebenarnya udah ada mesin ya, udah ada CVT-nya, udah ada box filter. Jadi di bagian belakang ini terlihat lebih padat. Oke, kalau di bagian depan nggak terlalu padat. Nah, karena sudah kita tambahkan disc brake ini, jadi terlihat lebih padat nih. Terlihat lebih sport. Ditambah lagi saya menggunakan stiker ya. Ini stiker tempelannya di velgnya. Dia terlihat lebih bagus juga. Ya paling seperti itu aja sih untuk masalah di motor ini atau keluhan yang saya rasakan, dan juga cara saya menanggulanginya dengan melakukan pergantian disc brake. Cuman ya untuk pergantian disc brake seperti ini sebenarnya ada minusnya, atau mungkin bisa dibilang kekurangannya yang satu lagi ketika kita mau ganti kampas rem. Kalau misalnya kita mau ganti kampas rem ini, disc brake ini kita harus lepas dulu. Lepas kita geserkan, baru kita bisa buka disc brake-nya, atau kita bisa buka kalipernya. Di sini kita bisa lihat ya, kalipernya ini mentok banget sama bagian velg. Jadi velgnya ini dengan disc brake mentok, maksudnya bukan mentok ya, tapi lumayan dekat. Jadi kalau misalnya mau melakukan pergantian di
bagian kampas rem itu agak repot sedikit. Paling hanya itu sih. Kalau kampas rem sih biasanya sih jarang-jarang diganti ya, kecuali sudah lumayan tipis baru kita ganti. Ya kalau misalnya ke depan kampas remnya sudah habis, mungkin saya mau ganti yang dengan yang lebih bagus lagi. Dan saya lihat di marketplace ada juga merek Brembo asli. Kalau misalnya kita pasangkan di sini mungkin akan lebih bagus, walaupun harganya lumayan mahal ya. Harga itu bisa beli satu kaliper atau mungkin bisa beli satu disc brake. Harganya lumayan mahal, jadi kita mungkin ke depan akan mempertimbangkan. Dan untuk CVT sih kemungkinan nggak saya upgrade dulu, karena untuk speednya masih lumayan bagus dan juga bagian rollernya itu masih bagus, jadi masih belum saya ganti. Lalu filter kita pakai standar aja. Di bagian filter ini, filter udara, kenapa kita nggak ganti ya? Karena kemarin sih rencana mau ganti yang racing, cuman setelah saya pertimbangkan, karena ini dipakai untuk harian, jadi nggak akan saya ganti dulu. Saya masih pakai yang standar bawaan pabrik. Karena bawaan pabrik itu untuk mikronnya atau untuk celah anginnya itu 0,002 ya, 0,002, 0,001 itu lumayan, kerapatannya lumayan padat, jadi debu tuh nggak gampang masuk ke ruang mesin. Nah kalau misalnya kita pakai yang racing atau yang filternya celahnya lumayan besar, itu debu-debu kecil atau partikel-partikel halus itu gampang masuk. Jadi kalau misalnya udah masuk sampai ke dalam filter, masuk ke throttle body, itu udah nanti dari throttle body itu bisa sumbat. Kalau misalnya sumbat tuh ya gejala motor kalian akan terasa seperti sedat-sedat, habis itu lebih cepat panas, overheat. Apalagi kalau misalnya udah sampai ke ruang bakar ya, dan menumpuk di situ, itu akan banyak karbon juga. Jadi lebih bagus sih kita masih pakai yang bawaan aja. Lalu untuk bagian CVT sih sebenarnya masih bagus ya, masih nggak ada masalah lah di bagian CVT-nya. Dan juga keluhan gredek di sini belum ada ya. Sini nggak ada keluhan gredeknya, karena di dalam ini kan satu set ini kan sebenarnya sudah pakai punya Vario ya. CVT satu set dalam ini dari bawaan pabrik itu sudah sama persis seperti Vario 125 dan Vario 150. Jadi kalau misalnya kita ganti rollernya itu, kita sesuaikan dengan yang ukurannya itu sebesar dengan yang Vario 125 atau 150. Nah tapi anehnya di sini masih belum ada gejala gredek seperti yang dialami Vario. Jadi masih aman sih untuk selama ini, masih masalah pakaian ini masih aman, nggak ada masalah. Dan kalau misalnya ada masalah timbul gredek atau apapun itu, nanti saya akan sharing ke kalian bagaimana cara fixkannya atau bagaimana cara memperbaikinya. Ya paling seperti itu aja sih untuk masalah mesin. Dan di motor ini kelistrikan juga sudah saya ada penambahan beberapa komponen untuk bagian kelistrikannya supaya lebih bagus. Jadi ya mengoptimalkan bagian tenaganya, lalu torsinya, dan juga keiritannya. Jadi torsi pembakaran semakin bagus ya, pastinya motornya semakin irit. Ya paling seperti itu aja sih. Mungkin sekian dulu video kali ini ya. Nanti di video berikutnya kalau misalnya kita ada keluhan atau apapun itu di motor ini, akan saya sharing ke kalian. Semoga bisa membantu di video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.